Amin. Semoga siapa nih? Amirat besok sudah bisa turun kembali. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita persiapkan dulu nih buku LKS-nya. Sudah di atas meja lah? Sudah. Buku catatannya? Sudah. Pensilnya atau bukannya? Sudah. Selanjutnya ibu mau cek kerapian dulu. Berdiri semuanya. Yang bajunya kurang rapi tolong dirapikan. Yang di atas mejanya masih berantakan tolong dirapikan. Sudah semua? Sudah. Boleh duduk. Cek juga di sekitarnya, di kanan kirinya ada sampah atau tidak? Kalau ada tolong buang ke tempat sampah lah. Biar selama pembelajaran kita boleh silakan. Selama pembelajaran kita nyaman dan juga bersih dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, yang ada sampah silakan buang dulu. Sebelum memulai pembelajaran, kita biasanya apa dulu? Berdoa. Nah, ayo siapa yang mau berdoa? Boleh, silakan. Yang lain angkat tangan lah. Ikuti. Duduk rapi. Iya. Angkat tangan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Makasih Pak. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Ada yang tahu lah lagu Garuda Pancasila? Nah, jadi habis ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Boleh berdiri dulu? Kita nyanyi bersama-sama lah.
budaya asing. Jadi baca buka yang nomor 15. Bisa dilihat di situ. Sebelum itu aku mau nanya, ada yang suka nggak mendengar lagu? Suka lagu apa biasanya mendengar? Biasanya lagu Indonesia apa atau lagu luar? Biasanya lagu tradisional atau lagu pop? Lagu pop. Jadi di sini ibu mau menjelaskan bagaimana cara kita agar tidak terpengaruh budaya asing. Kalau misalkan nih ada Bu Hantian yang suka lagu yang dari luar, misalkan lagu dari Inggris atau lagu dari apa Korea, tahu lo yang Korea apa? Nah tuh. Jadi ibu mau menjelaskan bagaimana caranya. Nah, tujuan pembelajaran yang hari ini yang ingin ibu capai yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab bentuknya budaya daerah di Indonesia. Dan yang kedua, peserta didik mampu menentukan sikap yang tepat dalam upaya pelestarian budaya daerah di Indonesia. Sekarang ibu ada contoh. Ada yang tahu nih gambar apa? Gambar apa ini? Nih, kasih contoh yang jelas. Ada yang tahu? Musik apa nih? Panting. Ya betul, musik panting. Betul lah. Musik panting berasal dari mana? Nah biasanya menggunakan alat apa? Kalau musik panting menggunakan alat panting. Nah coba dibandingkan dengan ini, anggap kalau misalkan ini lagu Korea, lagu K-pop, anggaplah kayak BTS misal. Nah, anggap banyak, kira-kira kalian banyak yang ketujuh BTS lah. Ada kalau suka. Terus apa yang suka? Misal yang dari luar. India. Nah misalkan India. Kan banyak nih anak-anak sekarang kan lebih suka mendengarkan lagu asing daripada lagu tradisional. Nah, jadi ibu mau menjelaskan dulu bagaimana cara kalian untuk melestarikan budaya daerah daripada budaya asing. Sebelum itu ibu mau tanya dulu, budaya itu apa? Budaya apa? Nah, jadi budaya itu adalah kebiasaan dari hasil turun-temurun dari misalnya dari nenek moyang kita hingga kita sekarang. Itu biasanya ada kebiasaan, biasanya ada budaya yang ditinggalkan. Nah itu disebut budaya. Nah budaya kita, budaya yang biasanya ada di Banjar apa? Ada yang tahu lah? Yang biasanya ada di Banjar. Misalkan nih lagu daerah di Banjar apa? Yang dia tahu? Betul. Makan pisang. Barantai betul. Nah betul. Terus betul. Nah makanan tradisionalnya khas Banjar. Nasi kuning. Kalau Banjar bujur. Ya. Nah bujur, mendapat tantangan. Jadi semua daerah Indonesia tuh pasti ada memiliki budayanya masing-masing. Nah sekarang ibu mau menjelaskan tadi yang tidak mudah terpengaruh budaya asing. Saat ini kan kemajuan teknologi itu membuat kita kan semakin mudah untuk mengakses informasi. Biasanya pian tahu tren-tren dari luar tuh dari mana? Biasanya aplikasi apa? TikTok. Terus apa? Instagram, YouTube. Nah, itu kan sebenarnya ada positif dan juga negatif. Nah, jadi kalau misalkan mudah untuk mengakses informasi dari dalam maupun luar negeri. Namun kalau itu ada juga nih negatifnya loh. Salah satunya adalah bisa juga menyebabkan budaya Indonesia ini semakin ditinggalkan karena tren
kita dikenal oleh khalayak umum. Mempelajari budaya asing itu boleh sebenarnya, tapi kita harus memilah budaya mana yang baik dari luar situ. Kadang-kadang awal juga berataan kalau misalkan kita menerima berataan, tren berataan yang ada di luar. Jadi harus disesuaikan dengan Pancasila. Nah, cara melestarikan budaya. Cara melestarikan budaya apa aja? Dengan tetap mencintai terhadap budaya daerah. Terus tidak malu memperkenalkan budaya kita ke orang lain. Nah, jadi kita kalau misalkan nih kita punya budaya kan pastinya, nah tuh jangan malu nih untuk memamerkan atau memakaikan. Misalkan kayak ini sesirangan, itu kan pas belajar. Nah, jadi jangan malu kalau misalkan memperkenalkan budaya kita ke orang lain. Terus selain itu bisa menghargai keberagaman budaya serta menghormati adat istiadat daerah lain. Bagi yang merasa kehilangannya, harap segera memaafkan. Dengan kalian juga yang merasa Selain melestarikan, ada juga kita perlu menghargai keberagaman budaya. Yang pertama, tidak mengaitkan atau menghina suku lain. Nah, jadi kalau misalkan nih suku kita ada berapa? Yang dia tahu? Ada suku apa? Banjar, terus Dayak, terus apa lagi? Jawa ada? Suku apa aja lagi? Yang Jawa, gitu. Madura, Sunda. Nah, jadi walaupun kan kita di sini kada tahu loh sukunya berasal dari mana. Kalau aja kan ada dari Sunda atau dari Jawa, nah kita tuh jangan menjelek-jelekan atau menghina lah suku orang lain. Terus yang kedua apa? Tulisannya melihat pertunjukan agama pentas budaya daerah. Nah, kita bisa nih untuk menghargainya itu melalui pertunjukan. Biasanya itu adalah pertunjukan di luar kayak pertunjukan tari ataupun yang tadi yang ibu contohkan musik panting. Biasanya adalah pertunjukan di luar. Nah, terus yang ketiga menghormati adat istiadat daerah lain. Nah, setiap perhatian itu ke tempat yang misalkan ke gunung, pasti ada loh adat yang harus diikuti. Misal ada boleh ngomong kasar kalau di gunung loh. Nah, kalau misal betul kada? Nah, betul. Nah, jadi dimanapun dia berada, tolong untuk menaati adat istiadat di daerahnya. Terus yang keempat, belajar budaya daerah lain. Nah, buat biar itu kada cuma tahu dari daerah Banjar aja, nah bisa nih belajar budaya daerah lain, misal dari daerah Jawa kah, atau daerah Aceh kah, Makassar. Nah, terus yang kelima, tidak mengganggu budaya lain. Nah, jadi yang terakhir itu tidak mengganggu budaya lain. Manfaat melestarikan budaya, memelihara persatuan dan kesatuan. Di masa sekarang, persatuan itu harus dipelihara karena tantangan terhadap persatuan itu justru datang dari globalisasi. Nah, globalisasi itu membawa kebudayaan asing masuk ke Indonesia. Nah, makanya biasanya kita tahu misalkan kayak budaya-budaya asing itu ya karena adanya globalisasi. Makanya itu bisa mengancam kelestarian budaya lokal. Terus selanjutnya, kedua apa tulisannya? Oke, yang kedua itu menumbuhkan rasa nasionalisme. Ada yang tahu lah nasionalisme itu apa artinya? Tahu, cinta tanah air. Nah, betul. Arti dari nasionalisme itu adalah cinta terhadap tanah air sendiri. Nah, jadi jika kita nih rajin belajar dan mengenalkan budaya kita ke orang lain, nah kita akan tahu nih betapa beragam dan indahnya Indonesia. Semakin kita mengenal keberagaman itu, semakin besar pula rasa cinta bangga kita terhadap dalam orang Indonesia. Yang ketiga apa? Melestarikan budaya. Menjaga ciri khas Indonesia. Nah,
negara itu pasti mempunyai ciri khasnya masing-masing, termasuk Indonesia. Indonesia itu ciri khasnya apa? Negara kepulauan. Nah, jadi negara kita itu dikenal dengan kaya akan budaya tradisionalnya. Setiap daerah pasti memiliki budayanya masing-masing. Jika dibandingkan negara di Eropa, Indonesia itu memiliki keunggulan karena budayanya masih terjaga. Tetapi kalau misalkan kita tidak bisa melestarikannya, maka budaya kita akan hilang. Yang terakhir, nambah wawasan. Kebanyakan dari kita tuh hanya mengenal budaya lokal loh. Pasti cuma hanya mengenal budaya dari Banjar, dari tempat tinggal. Padahal di Indonesia itu ada 1340 suku. Yang kita tahu palingan cuma ada 6 atau 10 yang kita tahu sukunya. Nah, dan juga 300 kelompok etnis yang terdata. Dengan menjaga pelestarian budaya lokal, kita bisa nih mengenal banyak budaya dari daerah lain. Nah, masalah yang akan kita bahas hari ini yaitu bagaimana caranya supaya kita tidak mudah terpengaruh budaya asing dan tetap mencintai budaya sendiri. Sebelum memasuki diskusi kelompok, Ibu mau ice breaking dulu. Nih, ice breakingnya konsentrasi aja. Jadi perhatikan Ibu petunjuknya. Kalau misalkan pagi, tepuk 1, siang 2, sore tidak, malam 3. Oh, paham? Bisa tes dulu. Pagi, malam, siang, pagi, malam, siang, pagi, malam, siang, sore. Nah, sekali lagi terakhir. Pagi, malam, siang, malam, pagi, sore. Coba maju. Yang tadi? Aja sama bulan. Ayo tuh. Maju yang tadi salah. Maunya hukuman apa? Tadi. Oh, apa? Oh, hukumannya apa bulannya? Lagu daerah apa handaknya? Yang pendek. Apa saya merima? Apa robot pisang? Ya udah, nyanyi coba. Maju. Satu, dua, tiga. Makan pisang ku belum masak senengin diurut bersilain mangga-lembok patah kayu bengkok bengkok di belakang hati yang mana betis kutu dititip di dawang yang
kalian berkelompok. Nah, jadi kelompoknya itu berdua lah, berpasangan. Nah ini berpasangan, berpasangan, berpasangan. Yang di belakang tetap 3. Ini berpasangan dan ini berpasangan. Nah, di sini Ibu ada tugas. Jangan lupa diisi nama dan namanya lah dan nomor absennya setelah nama gantian. Namanya tolong nama panjang. Selanjutnya, di sini Ibu ada nih soal cerita. Soal ceritanya itu yang tadi yang Ibu gambar tadi, yang gambar musik panting dan juga yang itu. Nah, ini adalah ceritanya, isinya. Jadi, tolong dibaca dulu terlebih dahulu, baru kalian isi nih jawabannya sesuai dengan isi dari ceritanya. Dan jangan lupa bekerja sama dengan teman sebangku. Kan berkelompok. 2. Nih, 3 nih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, panggil Ibu. Nama kelompok. Nama dia. Tulis di sini. Untuk mencari jawabannya bisa dicari di LKS atau pengalaman kalian sendiri lah. Mungkin dia ada. Oh, ya. Nih, ya. Ini kan. Dibaca dulu ceritanya baru dijawab soalnya. Kalau tahu kosong. Udah langsung dikit kali. Ini tulis tanggalnya. Digawi. Tuh, ada 5. Baca dulu isinya. Jawabannya ada di sini. Ya, terlalu lama kurang ajar lah.
Ibu beri waktu 10 menit. 10 sampai 15 menit. Ya yang luar maksudnya. Ya udah yang ini. Oh ini yang itu. Setelah melakukan diskusi nanti akan mempresentasikan. Nanti yang maju yang mana? Menyelesaikan masalahnya bagaimana? Berarti kan harus berbicara dengan baik. Oh, Pak. Gantian. Nah, masih ya nomor 2 bacain dulu nih. Nih, coba baca dulu nomor 2. Nanti tinggal nulis di situ. Dari hasil tadi.
Nah, tariknya nah, jadi ada berapa? Kasih. Mana ini? Yang tadi nanti ceritanya setiap ada juga pasti dan sisanya kalau ada yang tiga lagi. Kasih tulis. Enak tunggu deh. Kamu gimana?
Ini nunggu yang ini. Apa ya? Videonya tadi apa? Video cerita tadi. Agak kok. Sebenarnya tadi kan peserta bebas tapi harus ada bicara. Sudah semua? Sudah? Lagi mengerjakan. Sudah? Ini nomor 5 kesimpulannya. Dari hasil cerita ini kesimpulannya harus memilih Asik, kanan dulu gayanya. Kasih kanan dulu gayanya. Yang terakhir dulu.
Ayo, tulis dulu, tulis. Betul tuh gayanya. Ayo, tinggal bagian jadiin lagi. Kita tidak harus selalu mengikuti tulis. Sudah. Karena sudah semua, selanjutnya apa tadi? Ibu katakan presentasi. Sebelum itu ibu mau menawarkan dulu siapa yang mau presentasi yang pertama? Mau? Boleh maju. Boleh maju. Yang lain tolong menawarkanlah. Yang asik sendiri tolong. Ya, letakkan dulu barangnya. Perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Kami akan masalah apa yang sedang dihadapi siswa kelas 5 dalam diri tersebut tentang mewujudkan penampilan pada acara parlimen di sekolah mereka. Mengapa sebagian siswa menolak usulan penampilan untuk pancing? Karena mereka orang yang pancing terlalu mengikuti teman yang usulkan musik pakai baju kewajiban apa yang menurut kelompok yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah dengan tersebut? Bermusyawarah dengan teman sebelah. Dan telah memberikan budaya Indonesia. Jangan sampai mengikuti budaya luar, tapi mempelajari banyak budaya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi tadi, adakah yang mau ditanyakan? Ada. Ada, boleh silakan dulu. Mau diajak atau siapa yang mau? Kelompoknya. Diajak atau ada yang mau? Mau? Iya, iya. Maju, maju, silakan maju. Dari partai
Masalah Anda. Kamu baca jawabannya nomor 1. Dari Nomor 2. Mengapa sebagian siswa menolak usulan penampilan musik Banting? Karena musik Banting dianggap tidak modern dibandingkan hip-hop. 3. Nomor 4. Keputusan apa yang menurut kelompok paling tepat untuk menyelesaikan masalah dalam cerita tersebut? Lebih melakukan musyawarah dan mengingatkan selalu melakukan budaya daerah. 5. Berdasarkan hasil diskusi, kelompok merusak kesimpulan tentang sikap yang serta agar tidak mudah terpengaruh budaya asing dan tetap melestarikan budaya Indonesia. Tetap mengutamakan budaya daerah. Jadi akhirnya tadi kesimpulannya apa? Tetap mengutamakan budaya daerah. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok ini? Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Yang terakhir Ibu Aca. Yang majunya lah. Jadi kali ini 3 kelompok yang bakal presentasi dan ini yang terakhir. Aulia Dini, Hansa Aspiarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi yang berjalan ini. Nomor 1. Masalah apa yang sedang dihadapi siswa kelas P dalam siswa yang memiliki kelebihan Nomor 2. Mengapa sebagian siswa menolak usulan menampilkan musik Banting karena dianggap kurang menarik dan tidak kekinian. 3. Jika kami menjadi salah satu siswa dalam tindakan apa yang akan kamu lakukan tidak membedakan budaya. Keputusan apa yang menurut kelompokmu paling tepat untuk menyelesaikan masalah dalam cerita tersebut? Berdiskusi agar mendapatkan jawaban yang benar. Nomor 5. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, tuliskan kesimpulan tentang sikap yang tepat agar tidak mudah terpengaruh budaya asing dan tetap melestarikan budaya Indonesia. Memahami budaya sendiri dan mengenalkan budaya Indonesia yang lain. Dari yang kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau menanggapi? Sudah bagus? Kita kasih dulu tepuk low. Ada yang bisa?
membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Coba. Kita boleh mengenal dan mempelajari budaya asing, tapi harus tetap mencintai, menghargai, dan melestarikan budaya daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melestarikan budaya daerah dapat dilakukan dengan mengenal budaya sendiri, menghargai keberagaman budaya, serta ikut menjaga budaya dari hal-hal sederhana dan di lingkungan sekitar. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita sebenarnya boleh nih mengenal budaya asing, tapi kita tetap harus mencintai dan juga menghargai serta melestarikan budaya kita. Selanjutnya ibu ada permainan. Ini permainannya berpasangan lah. Tolong siapkan satu pulpen di atas meja. Siapkan dulu satu pulpen di atas meja. Sudah? Yang bertiga. Satu. Berdiri mainnya, sambil berdiri. Jadi petunjuknya kalau kata ibu siku di mana? Sini. Kalau sakit? Terus. Nah kalau ibu kata bilang sikat, berarti ambil. Ambilnya pulpen malah. Ibu tes sekolah. Jangan suara ibu semua. Kita tes dulu konsentrasinya. Siku. Sakit? Sakit? Siku? Ulang. Sakit? Siku? Siku? Sakit? Siku? Sakit? 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 Sikat. Ulang, sekali lagi. Jauh-jauh dulu, jangan marah dulu. Sudah siap? Mana pulpen tadi? Sudah siap semua? Jangan bergayakan. Ini dulu deh. Siku. Tolong dengarkan ibu. Ibu. Siku. Sakit. Siku. 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 Sakit. Sakit. Jauh-jauh dari pulpen. Sakit. Siku. Sakit. Sikat. Selanjutnya ibu silakan duduk kembali. Nah, tadi ibu sudah belajar konsentrasi. Nah, sekarang ada tugas. Tapi ini tugas individu. Ya, jadi jangan menyontek. Ini dari masalah, tolong ditulis. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Mencari jawabannya bisa di LKS lah. Ada jawabannya pasti. Kalau ada yang mau ditanyakan, tolong. Hah? Tulis nama panjang.
Baca soalnya dengan teliti. Baca nomor 1. Tadi yang itu bahasa daerah tadi. Budaya ya. Kau simpang. Aduh. Kalau asik, ya budaya daerah Ibu kasih waktu 10 menit. Kurang lebih 10 menit. Dan baca. Nih, Bentar. Nih, jelaskan dengan bahasa sendiri. Budaya daerah. Ya, bisa dari daerah. Ini terus berarti kalau budaya asing kok. Nah, itu. Tulis tuh.
Ada yang sudah? Musiknya tahu? Apa namanya? Alat musik. Tarian, tahu nggak? Tulis sudah Yasin. Sudah Yasin berarti apa? Berasal dari mana? Bisa.
Yang sudah kumpul lah. Aduh. Masih. Sudah. Masih kasih. Sudah. Sudah. 2 menit lah. Sudah. Dikit lagi. Iya. Aman ya? Sudah. Tolong dicatat lah jawabannya.
Sekarang bereskan alat tulisnya. Bereskan dulu, masukkan ke dalam tas. Ayo rapikan dulu. Rapikan dulu. Ini ada dulu. Tadi masih ketutup ya. Sudah semua? Duduk yang rapi. Sebelum itu Ibu terima kasih banyak untuk anak-anak Ibu karena sudah mau aktif dalam pembelajaran hari ini. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermakna untuk kehidupan. Selanjutnya, biasanya sebelum pulang kita harus apa? Siapa yang mau pimpin? Eja. Yang lainnya?